Setelah lenyapnya ruang papan catur yang tak terbatas, kekuatan semua orang yang tertekan berangsur-angsur pulih. Cahaya dingin melintas di mata Feng Yi saat dia menatap 3 orang di lapangan, Li Yunxiao, Tang Jie, dan Li. Mereka berempat telah melihat metode untuk memecahkan papan catur langit dan bumi, dan papan catur ini terkait dengan warisan Dao Arai dari tahta Kaisar Wu. Bahkan jika dia adalah Kaisar Wu, dia tidak bisa menahan godaan. Tang Jie merasakan niat membunuh di mata Feng Yi, dan langsung menghirup udara dingin. Dia mundur dan berkata, "Yang mulia Feng Yi, saya pasti akan melupakan pengurangan matriks sekarang. Saya harap Yang mulia akan mengampuni nyawa saya." Kali ini, dia benar-benar merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Pihak lainnya adalah Kaisar Wu. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyelamatkannya. Che Shuiao juga sepertinya telah memahami sesuatu dan senyuman kejam muncul di bibirnya. Dia berkata, "Saudara Feng, haruskah kita melepaskan sampah-sampah ini atau membunuh mereka? Siapa yang harus kita lepaskan? Siapa yang harus kita bunuh? Siapa yang harus kita lepaskan? Beri kami keputusan." Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang tenggelam, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Dengan kekuatan keduanya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Yu tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan dan pedang cahaya ekor di tangan. Li Yunxiao tiba-tiba terbang keluar. Itu berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke tangannya. Tai Light Sword, penuh dengan torehan besar dan kecil. Mereka tertinggal ketika dia menebasnya. Saat itu, dia tidak merasakan banyak hal, tetapi sekarang dia merasakan sakit hati. Dia menatap Li Yunxiao dengan mata penuh amarah. Artefak Xuan tingkat ke-9? Che Shuiao terkejut. Dia melihat ke arah Tai Light Sword di tangan Yu dan Vermilion Bird Saber. Fluktuasi kedua, artefak Xuan membuatnya menahan napas. Meskipun dia adalah Kaisar Wu, dia tidak memiliki artefak Xuan tingkat ke-9. Sekarang dia melihat 2 dari mereka sekaligus. Keheranan dan ekstasi segera muncul di wajahnya, dan dia tertawa keras. "Haha, surga membantuku. Saudara Feng, cincin penjinak binatang 5. Elemen Anda belum disempurnakan dan saya ingin 2. Artefak Xuan tingkat ke-9 terlebih dahulu. Hahaha, saya bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan." Mata Che Shuiao menunjukkan keinginan yang ekstrim saat dia menatap dingin kedua senjata di tangan Rain. Tang Ji buru-buru berkata, "Tuan, pedang burung vermilion merah itu adalah senjata saya. Anggap saja sebagai hadiah ucapan selamat untuk kedua tuan. Saya hanya meminta Anda mengampuni nyawa saya. Di masa depan, 4 sekte ekstrem pasti akan berterima kasih kepada 2 tuan." Che Shuiao berkata dengan suara dingin, "Wilayah kekuasaan, kita tidak bisa membiarkan anak dari sekte 4 ekstrem ini hidup. Jika dia keluar hidup-hidup, bukankah sekte 4 ekstrem akan datang mencari masalah dengan kita?" Wajah Tang Jie menjadi sangat pucat, dan dia berkata, "Tidak akan. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku pasti tidak akan menyimpan dendam atas apa yang terjadi hari ini. Tolong tunjukkan belas kasihan." Feng Yi menghela nafas. "Aku mengagumimu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengampuni nyawamu." Tang Jie sangat gembira, seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat, dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuan wilayah kekuasaan, atas belas kasihan Anda. Saya, Tang Jie, akan selamanya berterima kasih atas apa yang Anda lakukan hari ini dan tidak akan pernah membalas kebaikan dengan kejahatan." Feng Yi berkata, "Aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi untuk amannya, saya akan menghancurkan akal sehat dan kecerdasan Anda." Apa? Hati Tang Jie tenggelam lagi. Seolah-olah dia telah dipermainkan, kemarahan membanjiri hatinya, dan dia meraung, "Wilayah kekuasaan, kamu sudah keterlaluan." Jejak rasa jijik melintas di mata Che Shuiao, dan dia mengejek, "Jangan bersyukur. Membiarkan tubuh fisikmu hidup sudah memberimu banyak wajah.
Jika tidak, Anda akan dimusnahkan sepenuhnya seperti mereka. Auranya menyebar dan seluruh ruangan membeku. Di bawah kekuatan ini, semua orang dibelenggu sepenuhnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Ki Kaisar Jiutian menekan segalanya. Che Shuyao berjalan menuju Yuyu selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 7 kamar dagang utama. Mereka semua kaya dan bodoh untuk benar-benar dilengkapi dengan tingkat 9 mendalam artefak dengan budidaya sampah seperti itu. Dia meraih dengan telapak tangannya, dan telapak tangan emas besar mengembun di udara, bersiul ke bawah, menerangi seluruh ruangan dengan momentum yang tak terhentikan. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, ekspresi Yuyu sangat serius, tetapi matanya dipenuhi amarah dan niat bertarung yang mengerikan. Tubuh fisiknya meletus pada saat ini, dan meridian berwarna merah darah muncul di bawah kulitnya. Menghadapi Ki Kaisar Jiutian, dia tidak mau menyerah. Seni pedang langit jernih ke-11. Pedang Ki yang mengejutkan meledak, dan pedang cahaya belakang berkedip dengan cahaya pedang putih membara, menghilangkan kegelapan di sekitarnya, dan menebas ke arah telapak tangan besar. Meskipun budidaya Yuyu hanya pada tingkat Kaisar bela diri, kekuatan penuh pedang cahaya ekor tidak berada di bawah satu gerakan Kaisar Wu. Tapi si Kaisar Jiutian menekan segalanya, dan tindakan Che Shuyao berisi aturan yang tak ada habisnya. Pedang ke-11 Yuyu baru saja menyentuh telapak tangan besar itu, dan pedang itu segera hancur dan hancur. Gemuruh. Telapak tangan besar itu memusnahkan seni pedang dan langsung menekannya. Di dalam ruang ini, tidak ada cara untuk menolak. Pupil mata Yuyu mengerut dan jejak fluktuasi muncul di sekitar sosoknya. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendobrak ruang terbuka dan berubah menjadi hantu, menghilang di tempat. Fluktuasi mental yang sangat kuat. Mata Feng Yi menunjukkan keterkejutan. Dia juga menangkap frekuensi fluktuasi itu dan berkata dengan kaget, Che Shuyao, kamu harus berhati-hati. Bocah ini agak aneh. Apakah kamu memerlukan bantuanku? Sesaat kemudian Yu muncul di ruang di atas Che Shuyao dan berteriak. Seni langit jernih, pedang ke-13 penghancuran. Aura alat tingkat 9 yang kuat menyebar, dan kekuatan mengejutkan dari satu pedang menembus lapisan kegelapan. Mengalir seperti air raksa, melintasi langit dan bumi. Che Shuyao juga terkejut, tetapi senyuman dingin segera muncul di wajahnya, dan dia berkata, Feng Yi, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Aku hanya berurusan dengan Kaisar bela diri. Dan aku ingin kamu ikut campur. Berdiri saya di sana dan lihat. Semut harus bertingkah laku seperti semut. Kalau menurutmu seekor semut bisa menggigit gajah sampai mati, maka aku akan melepaskan kekuatanku sepenuhnya dan mengubahmu menjadi setitik debu di dunia ini. Wajah sedingin es Che Shuyao tampak mengancam di bawah kerlap-kerlip cahaya keemasan di tangannya. Kekuatan emas muncul di telapak tangannya, berputar ke atas, dan meledak dengan aura yang mengejutkan. Pembunuhan yang mematahkan jiwa. Dia meraung dan menyerang cahaya pedang miring. Itu seperti terik matahari yang terbit ke langit menerangi segalanya. Saat dia menyerang, beberapa sosok berkedip dan bergerak di dalam cahaya, mengelilingi Che Shuyao dan menjebaknya. Aura yang kuat muncul, dan mereka semua tiba-tiba menyerang. Kapak Xuanhua, cangkang kura-kura, pedang jari, esensi pelangi. Shen Feng juga meningkatkan kekuatannya ke puncak, dan seekor naga es menebas dari pedang bulan dinginnya sambil bersiul. Burung roh ular bersayap 9 memekik, dan ia berputar di udara selama beberapa saat sebelum menyerang dengan ganas. Udara terkompresi di sekitarnya terbakar menjadi kobaran api, dan matanya liar, memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan. Apa? Che Shuyao menyerang, dan dia merasakan kekuatan gabungan dari 4 serangan di sekitarnya, dan dia sangat terkejut. Tak satu pun dari 4 kekuatan ini yang lebih lemah dari cahaya pedang. Yu, ada apa dengan semut-semut ini? Mereka jelas memiliki tingkat kultivasi yang rendah, tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu sombong? Jika bukan karena tingkat vitalitas mereka terlalu rendah, mereka bahkan tidak akan berada di bawah Kaisar Wu.
Feng Yi juga melebarkan matanya, memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan berkata dengan kaget, senjata mendalam tingkat 9. Ini sebenarnya adalah 2 senjata mendalam tingkat 9 lainnya. Siapa kalian ini? Bahkan kamar dagang. 4 ekstremitas tidak bisa bermurah hati, dan 4 senjata mendalam tingkat 9 muncul sekaligus. Bahkan Kaisar Wu pun akan menjadi gila karenanya. Ledakan. Clear Sky Sword 13 milik Yu langsung dimusnahkan di bawah serangan Che Shuyao, dan momentum Kaisar Qi Jiutian tidak berkurang. Setelah menghancurkan cahaya pedang, ia langsung menyerang ke depan. Yu buru-buru memutar ruang karena terkejut, tapi ruang di sekitarnya sudah dikunci oleh semacam kekuatan aturan dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Itu langsung ditelan oleh cahaya tinju. Che Shuyao buru-buru berbalik setelah 1 gerakan dan tangan kirinya melancarkan beberapa pukulan. Jubah di lengannya hancur berkeping-keping seperti kupu-kupu terbang. Setiap pukulan disertai riak dan bayangan terbentuk di sekitarnya. Gemuruh! Serangan gabungan ke-4 orang itu sebenarnya diblokir olehnya dengan 1 tangan. Bodoh! Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Alam Jiutian adalah jurang yang tidak akan pernah bisa Anda lewati. Setelah pukulan Che Shuyao berhasil, auranya melonjak, dan dia langsung merobek bola cahaya dari bayangan tinju di depannya dengan tangan kosong dan melompat ke udara. Saat dia merentangkan separuh tubuhnya, bayangan emas menerkamnya dan menggigit kepalanya. Apa itu? Dia melancarkan pukulan dengan panik, dan bayangan emas itu benar-benar menggigit lengannya. Dalam sepersekian detik, hawa dingin muncul dari lubuk jiwanya, dan baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa bayangan emas itu adalah wajah jahat, budak jiwa emas. Hati Che Shuyao bergetar, dan sekilas dia mengenali asal mula benda ini. Dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan hanya merasakan jiwa di dalam tubuhnya mulai mengalir perlahan keluar dari lengannya. Mulut besar yang menggigit lengannya masih meneteskan air liur basah, dan itu mengerikan. Sialan, kamu berani menelan jiwaku. Kamu akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Menghancurkan. Menghancurkan. Dia meraung ketakutan, dan tangan kirinya membentuk jari pedang, dan lebih dari 10 angin kencang terbentuk di kehampaan. Semuanya berubah menjadi aura Kaisar Jiutian, dan dengan suara yang memekakan telinga, mereka langsung menembus budak jiwa. Budak jiwa diserang, dan mulutnya terbuka lebar kesakitan, yang meludahkan lengan Che Shuyao, meratap di udara, dan melarikan diri ke arah Zhang Xiaotian. Budak jiwa terhubung dengan pikiran tuannya. Setelah tertusuk oleh aura Kaisar Jiutian, cahaya keemasannya berkurang drastis, dan Zhang Xiaotian juga mengalami serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah, dan matanya penuh dengan keganasan, dan dia sangat ingin bertarung sampai mati. Meskipun ras pemakan roh dan lembah bintang segudang tampak hidup berdampingan dengan damai di permukaan, mereka diam-diam akan bertarung sampai mati kapanpun ada kesempatan. Jika iblis besar ini terbunuh, orang berikutnya yang mati pasti dia. Jika tidak, meskipun ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, dia tidak akan berani memprovokasi paksaan Kaisar Wu. Sampah dari ras pemakan roh, aku akan memusnahkanmu terlebih dahulu. Tangan kanan Che Shuyao terus-menerus kesakitan dan sepertinya dia bahkan tidak bisa mengangkat kekuatannya. Saat dia digigit oleh budak jiwa emas tadi, sebagian jiwanya memang tertelan dan dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia tidak peduli lagi dengan iblis besar itu dan artefak Xuan peringkat ke-9 dan langsung mengambil 2 langkah ke depan. Wajahnya penuh keganasan dan kemarahan, dan dia ingin mengambil nyawa Zhang Xiaotian. Kaca berwarna, seperti api merah. Tiba-tiba, gelombang panas yang sangat tinggi datang dari udara dan melintasi antara dia dan Zhang Xiaotian. Kekuatan api yang membara bahkan membuatnya, Kaisar Jiutian Wu, merasakan gelombang kengerian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.